Hai all, welcome back to MSM Consulting Channel. Gue Manuel. Today gue akan bawain topik yang menarik buat kalian. Untuk kalian misalkan yang belum menikah dan mau menikah, ini cocok banget untuk kalian tonton ya. Karena di hari ini gue akan sharing mengenai status perpajakan suami istri ya. Untuk kalian yang mau menikah sangat penting buat kalian untuk planning ke depannya gimana sih status yang cocok buat kalian. Jadi tanpa berpanjang lebar, yuk langsung kita mulai aja. Dan mungkin ada banyak yang bertanya, apakah penghasilan istri itu wajib digabungkan dengan penghasilan suami? Ya, apakah istri itu nanti misalkan setelah menikah ya punya NPWP suami aja? Nah, setiap pasangan suami istri itu diberikan hak untuk memilih ya, untuk menggabungkan penghasilan mereka atau tidak. Hasil dari pilihan mereka ini akan bergantung dengan kewajiban perpajakan suami istri itu. Status-statusnya ini ada 4 status pajak suami istri. Yang pertama adalah kakak atau kepala keluarga. Kalau kedua ini adalah memilih terpisah. Yang ketiga ada pisah harta. Dan keempat ada hidup berpisah. Kakak itu kan kepala keluarga ya. Kepala keluarga ini suami istri artinya menggabungkan kewajiban perpajakan mereka ya. Istri apabila mereka menerima penghasilan dari pemberi kerja dalam bentuk pupuk A1, mereka wajib memberikan NPWP suami. Jadi istri sudah tidak memiliki NPWP. Nah, bagaimana kalau misalkan istri masih mempunyai NPWP ketika dia menikah? Maka si istri ketika dia memilih status kakak ini harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Tapi kalau si istri misalkan mau punya NPWP sendiri, ya bisa juga dengan mengajukan NPWP cabang ya, cabang dari suaminya itu. Nah, perbedaan yang signifikan dengan status kakak ini adalah penghasilan si istri ini dari satu pemberi kerja, ya ini dianggap final. Ya dianggap final artinya apa? Artinya penghasilan si istri tidak digabungkan ya ke penghasilan suami untuk dihitung secara progresif ya. Ini penghasilan istri dari satu pemberi kerja ya, artinya dari satu bukti potong A1. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas mengenai kakak nih barusan ya. Kalau kakak itu dia memilih untuk digabungkan. Nah, untuk status selanjutnya, MT ini mereka memilih untuk terpisah ya. Mereka memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah. Si istri akan tetap memiliki NPWP. Jadi apabila istri sudah memiliki NPWP sebelum nikah, maka NPWP itu akan dipakai kembali untuk kewajiban pajak suami istri. Nah, apabila si istri belum memiliki NPWP dan menerima penghasilan setelah menikah, maka si istri wajib mengajukan NPWP baru. Untuk hitung pajaknya, penghasilan mereka tetap digabungkan ya. Jadi penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri tetap digabungkan, yang kemudian dihitung pajak progresif PPh terutangnya berapa, dan nanti untuk dibagi kembali masing-masing perhitungannya akan diproporsionalkan. Misalkan suami penghasilannya 100, istri 100, maka 50-50 dari PPh terutang tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pisah harta. Perbedaannya apa sih pisah harta dengan memilih terpisah? Nah, secara administratif sama ya dengan MT. Kemudian istri juga tetap punya NPWP sendiri dan tetap wajib lapor sendiri penghasilannya. Ya, perhitungan pajaknya juga kurang lebih sama dengan MT, yaitu secara proporsional. Bedanya di sini untuk dapat menggunakan status PH ini ya itu butuh perjanjian resmi ya, perjanjian resmi pisah harta antara suami istri. Nah, perjanjian resmi pisah harta ini adalah perjanjian mengenai harta benda suami istri ya, atau selama perkawinan mereka. Jadi umumnya perjanjian pisah harta itu mencakup harta-harta bawaan sebelum mereka menikah. Jadi harta-harta yang mereka dapatkan sebelum menikah tetap menjadi milik mereka ya. Tapi ada juga perjanjian pisah harta yang mencakup harta yang mereka dapatkan walaupun mereka sudah menikah. Walaupun mereka peroleh harta itu setelah menikah, itu tetap menjadi milik masing-masing. Jadi keunggulan untuk pisah harta itu sebenarnya ada pro-nya sendiri ya. Pertama, jika terjadi suatu masalah, misalkan masalah keuangan, salah satu dari suami atau istri terlilit utang, maka yang lainnya kemungkinan tidak akan terpengaruh. Kemudian jika terjadi suatu masalah, let's say masalah terhadap hubungan yang berakhir pada perceraian, maka harta masing-masing ketika mengalami perceraian tetap menjadi milik masing-masing. Status terakhir ini adalah hidup berpisah ya, atau misalkan bercerai. Untuk masing-masing untuk kewajiban perpajakannya dilakukan layaknya orang pribadi yang belum kawin ya. Namun tentunya ini harus ditetapkan secara pengadilan ya, artinya dinyatakan hidup berpisah sah secara hukum. Nah, dengan HB ini artinya Anda kehilangan status PTKP WP kawinnya, artinya dia tidak bisa menggunakan lagi PTKP WP kawin sebesar 4.500.000.
ya. Tapi apabila si suami istri memiliki tanggungan, maka tetap bisa menggunakan PTKP tanggungan tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih keuntungan pilih status PHMT selain itu? PHMT itu dengan status PHMT si istri memiliki tambahan PTKP sebesar 54 juta. Contohnya nih, misalnya gue kasih contoh nih ya. Misalkan lu menikah dan lu sudah mempunyai 3 orang anak ya. Lalu dapat PTKP sendiri yaitu 54 juta. Kemudian dapat tambahan PTKP dari istri yaitu 54 juta. Kemudian ada juga PTKP tambahan untuk status WP kawin sebesar 4,5 juta. Dan ada tambahan PTKP tanggungan ya per anak ini sebesar 4,5. Jadi kalau 3 dikali 3 saja. Untuk versi lengkapnya ini bisa dilihat di sini ya guys. Di sini kalau lihat nih perbandingannya PTKP untuk yang berstatus PHMT ini lebih tinggi karena mendapatkan PTKP tambahan istri sebesar 54 juta. So gimana guys? Udah mulai paham kan gue jelasin status-status pajak suami istri ya. Tentunya ini akan berpengaruh nih ya. Lu harus mulai planning hari ini. Mulai planning misalkan lu mau nikah nanti lu mau pilih status yang mana. Karena pilihan status lu itu akan mempengaruhi kewajiban perpajakan lu nantinya. Mungkin kurang greget ya kalau misalkan lu nggak denger langsung ya. Jadi di next video ini gue akan undang Ci gue ya kan, dia udah menikah nih kan. Dia udah menikah dan dia dulu udah pernah planning status pajak suami istri dia. Jadi kita langsung aja nanti dengerin sharing-sharing dia ya. So guys, wait for our next video. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channel kita untuk stay up to date di konten-konten keuangan dan perpajakan yang menarik tentunya. Dan ingat, everything is hard before it's easy.